Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry yang dibawakan oleh Pendeta. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar Maestro yang kami kasihi. Sobat Maestro dimanapun saudara berada, saya Pendeta Cucu Elia dari Gereja Maseaten Hari ke-7. Saya rindu boleh membagikan firman Tuhan dan mari kita akan bersama merenungkan dan menyimak bersama firman Tuhan yang saya beri judul Dalam Perjalanan, yang saya dasarkan di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai ayat 56. Sebelumnya saudaraku, mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang berdoa dan meminta tuntunan Roh Kudus agar ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami dapat memahami dan bahkan oleh kuasa Tuhan juga kami dapat menghidupkan sesuai dengan rancangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya memberi judul Dalam Perjalanan, mungkin beberapa di antara kita melihat bahwa kok sepertinya terlalu sederhana judulnya, Di Dalam Perjalanan. Namun saudaraku sekalian, ini adalah sebuah kisah yang didasarkan di dalam Lukas pasal yang ke-8, bagaimana kuasa Yesus yang sungguh ajaib. Sesungguhnya itu menjadi topik saya. Tetapi saudaraku sekalian, saya rindu bahwa kita mau melihat satu pelajaran penting ketika kita dalam perjalanan. Sebelumnya mari kita, saudaraku, membacakan ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 8 ayat 40. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Saudaraku, kisah pertama yang baru saya baca adalah ada seorang bernama Yairus, seorang yang merupakan tentu terhormat sebagai kepala daripada rumah ibadat, dan anak perempuannya sakit dan meminta Yesus untuk datang dan menyembuhkannya. Namun, kalimat yang saya ingin berikan penekanan dalam cerita ini adalah ketika Yesus dalam perjalanan ke sana. Ketika Yesus bersama para muridnya pergi untuk menemui Yairus, khususnya maksudnya untuk menyembuhkan anaknya perempuan yang sakit. Di dalam perjalanan, Yesus menemukan bersama murid-murid satu kasus yang mungkin agak jarang terjadi. Itu sebabnya saudaraku sekalian, di dalam perikop ini ada sesuatu yang unik dibandingkan dengan perikop-perikop lainnya. Karena dalam perikop ini ada dua mujizat yang terjadi yang dilakukan Yesus. Jadi sesungguhnya ada dua peristiwa yang terjadi yang bisa saja dipisahkan ceritanya. Namun saudaraku sekalian, kita melihat dalam perikop ini dalam Lukas pasal 8 nampaknya sangat sulit untuk memisahkannya. Sehingga penulis Injil ini, yaitu Lukas, melihat pentingnya untuk menyatukan cerita ini. Sehingga cerita di tengahnya ada satu peristiwa terjadi ketika di dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya hendak menemui atau menuju rumah Yairus, kepala rumah ibadat tadi. Di dalam perjalanan Yesus dan murid-muridnya menemui kasus yang unik. Ya, kenapa unik? Sebab ketika Yesus dalam perjalanan, dan dalam perjalanan tentunya banyak orang yang berseliweran di sana dan bertepatan sangat mungkin di satu jalan yang sempit di mana orang banyak berlalu lalang, mereka berjalan berdesakan, ya. Dan bahkan kalimat yang ditekankan dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-42 tadi, Yesus disebutkan didesak-desak orang banyak,
Ya, jadi kelihatannya tidak sekedar berdesak-desakan, tapi banyak orang sengaja berdesakan memang mau berdekatan dengan Yesus. Dan ketika kondisi ini terjadi, tiba-tiba Yesus bertanya kepada muridnya, "Siapa yang menjamah aku?" Ya, itu pertanyaan Yesus. Dan ketika pertanyaan ini disampaikan kepada murid-murid, lalu Yesus berkata, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Jadi maksud Rasul Petrus adalah nggak usah tanya siapa yang menjamah aku, karena ini kan kondisinya berdesakan. Sangat mungkin orang saling menjamah satu dengan yang lain, mungkin menahan dirinya supaya tidak berjatuh. Jadi sangat mungkin orang menjamah, dan tidak perlu pertanyaan itu. Kira-kira Petrus mengatakan kepada gurunya, itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan karena memang pasti ada saling menjamah satu dengan yang lain. Namun Yesus menegaskan bahwa tidak, maksud saya ada seorang yang sengaja menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Baik saudaraku sekalian, sebelum kita melihat lebih dalam tentang perkataan Yesus ini, pertama pelajarannya adalah bahwa di dalam satu perjalanan sangat mungkin kita mengadakan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang kita ukur barangkali 1 jam, 20 menit, dan kita seringkali mungkin menggunakan waktunya sangat mepet. Cukup 20 menit, saya akan berangkat sebelum 20 menit tadi ya. Dan saudaraku sekalian, di dalam perjalanan kita sangat mungkin ada banyak peristiwa-peristiwa dan kasus-kasus yang unik yang bisa terjadi, dan itu bisa menjadi berkat. Saya ingin mengulangi sekali lagi bahwa perjalanan kita yang unik tadi, dan setiap perjalanan adalah perjalanan yang sangat unik, sehingga akan sangat mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi kita. Itu sebabnya saudaraku sekalian, kalau kita ingin mengadakan perjalanan, jangan terlalu dipepet dengan waktu yang terbatas, sehingga saudaraku sekalian kita akan kehilangan berkat. Kita sendiri terburu-buru, kita sendiri menjadi stres, dan bahkan mungkin terlalu sering stres begini kita akan menjadi sakit juga. Maka beri waktu space yang agak luang, sehingga ketika berkat itu datang, artinya bertemu dengan orang-orang tertentu dan bertemu dengan kasus-kasus tertentu, kita masih memiliki waktu yang cukup untuk bisa menjadi berkat buat mereka. Dan saudaraku sekalian, memang Yesus memiliki tujuan. Seperti yang diceritakan dalam cerita ini, perikop ini, tujuannya untuk sampai kepada rumah Yairus. Tetapi di perjalanan, dia khusus melayani orang tadi yang dengan sengaja menjamah jubahnya. Saudaraku sekalian, sebenarnya Yesus terburu-buru juga karena ada orang yang sedang menunggu, dan orang yang menunggu itu bukan orang yang sehat, orang yang sakit, yang mungkin sakitnya sangat sekarat dan akan mati. Dan betul dalam cerita itu, orang itu keburu mati. Jadi Yesus sudah sangat terlambat kalau mau berlambat-lambatan mengurusi yang tidak jelas. Jadi, guru, itu pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Karena sesungguhnya ada banyak orang berdesakan dan menjamah tubuhnya, menjamah jubahnya secara tidak sengaja. Dan sekali lagi saudaraku sekalian, bahwa ketika kita dalam perjalanan, ingat, supaya boleh menjadi berkat, jangan pernah kita terburu-buru, karena ada juga firman Tuhan yang mengatakan dalam Amsal pasal 19 ayat 2 yang mengatakan bahwa tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudaraku sekalian, orang yang tergesa-gesa, yang terburu-buru akan lebih banyak salahnya. Itu sebabnya beri waktu yang cukup dan space yang agak luas ketika kita mau melakukan sesuatu, sehingga itu sungguh menjadi berkat buat kita dan berkat bagi orang yang kita layani, dan berkatnya ganda saudaraku sekalian. Lalu maju kepada cerita ini, bahwa ketika Yesus mengatakan ada seorang yang menjamah aku, artinya dengan sengaja menjamahnya, dan aku merasakan ada kuasa yang keluar dari diriku, kata Yesus. Saudaraku, ketika perempuan itu mendengar ya, dan melihat apa yang ditanyakan, dan kelihatannya ketahuan rupanya saya yang menjamah.
ini betul-betul orang ini tahu ada satu kuasa yang keluar dari dirinya dan menyembuhkan dirinya. Sehingga dengan gemetar, dikatakan dalam ayat 47, dengan gemetar dia datang dan tersungkur di kaki Yesus dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Ayat-ayat sebelumnya mengatakan bahwa memang dikatakan ada seorang perempuan yang sakit, dan sakitnya sungguh amat serius karena dia sudah menjadi orang sakit, ya, menjadi pesakitan yang cukup lama. Sakit pendarahan selama 12 tahun, saudaraku sekalian. Bagaimana letihnya, susahnya, menderitanya, dan bagaimana ia merasakan beban yang begitu berat. Saudaraku, kalau sakit hanya 2-3 hari saja kita sudah begitu merasakan terbeban, berat rasanya. Dan mengalami wabah corona ini juga, bahkan kita masih diizinkan, ada banyak kegiatan yang kita bisa lakukan, kita sudah mungkin mengeluh. Belum 1 tahun, saudaraku sekalian. Ini 12 tahun menjadi seorang pesakitan, menjadi orang yang sakit begitu terbeban. Pendarahan 12 tahun. Saudaraku, dia katakan dalam ayat ini bahwa sungguh dia gemetar datang kepada Yesus dan mengakui dirinya lah yang menjamah itu. Saudaraku, dalam cerita ini kita melihat satu pelajaran menarik, bahwa proses kesembuhan itu dapat terjadi bagi seseorang, ya, kepada setiap orang tentu, bagi mereka meyakini, mengimani kepada Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Dalam diri orang ini atau perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun ini, dalam dirinya ada satu kerinduan untuk sembuh, harapan yang digantungkan dengan sungguh-sungguh kepada Yesus, dan dia percaya sepenuhnya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan dirinya dari segala penyakit. Dan bukan hanya itu, dia percaya juga bahwa walaupun tidak berkata-kata, Yesus dapat menyembuhkan. Bahkan ketika Yesus seolah-olah tidak tahu, ya, sesungguhnya Yesus tahu, ya. Seolah-olah Yesus tidak tahu dan dia menjamah jubahnya saja, dia dapat sembuh. Saudaraku sekalian, ini diceritakan kepada kita melalui Injil Lukas untuk kita menyadarkan kita bahwa betapa luar biasanya keyakinan perempuan ini kepada Yesus dan membawa kekuatan dan kesembuhan. Mungkin pertanyaannya bagi kita adalah, seberapa besar kita percaya kepada Yesus? Seberapa besar kerinduan kita mengikut Yesus dan beroleh kekuatan dan kesembuhan? Karena dalam cerita ini ada banyak orang yang mengikut Yesus dan berdesak-desakan, dan banyak orang menjamah tubuhnya, menjamah jubahnya, tetapi mereka tidak merasakan apa-apa, saudaraku sekalian. Saya sangat khawatir tentunya dengan kehidupan kita sebagai para pengikut Yesus yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, mungkin puluhan tahun menjadi pengikut Yesus. Apa kita percaya yang luar biasa, lebih dalam lagi percaya bahwa Yesus berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakit kita? Kalau belum, saudaraku sekalian, kita perlu belajar dari perempuan ini. Dia percaya sepenuhnya dan dengan diam-diam datang kepada Tuhan. Apakah kita, ketika kita sakit, kita mau datang diam-diam kepada Tuhan? Atau kita dengan segera mengumumkan kepada orang, ada dengan mudah saya kira sekarang ini, ya, kasih tahu di chatting grup kita, tolong doakan saya lagi sakit. Ya, mungkin baik juga untuk kita mendapat kekuatan, dorongan dari teman-teman kita. Tetapi ayat ini mengajak kita supaya kita datang secara diam-diam kepada Yesus dan meminta kuasa kesembuhan itu. Dan itu diberikannya. Bahkan ketika seolah-olah ketika Yesus tidak tahu, sesungguhnya Yesus menyiapkan kekuatan dan kuasa kesembuhan itu bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Ada banyak orang yang berserta dengan Yesus dalam perjalanan yang berdesak-desakan itu, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa karena mereka sangat mungkin mereka belum percaya sepenuhnya kepada Yesus. Dan bahkan murid-muridnya pun heran, kenapa Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Itu pertanyaan yang tidak perlu, kata Petrus, karena semua orang bisa saja menjamah. Namun saudaraku sekalian, ini adalah jamahan dari seorang yang memiliki kerinduan dan kepercayaan yang penuh kepada Yesus yang dapat menyembuhkan dirinya. Saudaraku sekalian, inilah proses kesembuhan itu. Memang kuasa kesembuhan itu datang dari Tuhan.
hanya perkenanan Tuhan saja kita beroleh kesembuhan, tetapi kita diminta untuk percaya dengan sungguh-sungguh sepenuh hati dan jiwa, dan meminta dengan sungguh-sungguh dan mendekat kepada Yesus, sumber kuasa itu, dan kita pada akhirnya beroleh kesembuhan. Apakah saudara rindu untuk beroleh kesembuhan? Tirulah apa yang dilakukan, apa yang dilakukan dalam imannya perempuan yang sudah 12 tahun menderita ini. Saudaraku, itulah proses kesembuhan dikatakan. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Itulah kesimpulannya, saudaraku sekalian. Ada kuasa yang datang dari Yesus, tetapi saat yang sama orang itu harus datang dengan sungguh-sungguh dengan imannya. Itu sebabnya bukan hanya tubuhnya yang disembuhkan, tetapi jiwanya disembuhkan, jiwanya itu diselamatkan. Itu yang jauh lebih penting. Baik saudaraku sekalian, itulah pelajaran dari kisah yang unik yang berada di tengah-tengah di dalam sebuah perjalanan Yesus. Karena tujuan Yesus bukan menemui perempuan ini, ya. Karena ini adalah peristiwa di dalam perjalanan ketika Yesus hendak menuju rumah Yairus. Mari kita lihat cerita selanjutnya. Pada akhirnya Yesus datang dan bertemu pada akhirnya di rumah Yairus. Dan ketika Yesus datang, singkat cerita, di rumah itu sudah menangis semua orang, karena orang yang akan disembuhkan Yesus sudah mati. Tetapi kata Yesus, "Saudara-saudara, jangan menangis, karena anak ini tidak mati, tapi tidur." Saudaraku, ini juga cerita yang unik juga, sebab orang-orang yang saat itu mengetahui dan tahu persis bahwa anak itu sudah mati, tertawa, dan disebutkan lebih tegasnya menertawakan Yesus. Saudaraku sekalian, apakah saudara pernah dalam hidup ini menertawakan Yesus dan mungkin sangat geli dengan apa yang dilakukan Yesus? Tidak mungkin, mustahil, ini nggak tahu apa dia sudah mati. Saudaraku sekalian, ini pelajaran berharga buat kita. Kita perlu percaya sepenuhnya pada Yesus. Dan ada satu hal yang penting dalam pelajaran ini. Kondisi kematian bagi Yesus adalah sebuah posisi tidur saja. Dia sedang tidur, dan kita dan saudara kita dan orang tua kita dan orang-orang yang kita kasih sudah mati. Sesungguhnya Yesus mau mengatakan pada kita, mereka sedang tidur. Artinya satu saat mereka akan bangun, dan oleh kuasa Tuhan mereka dapat dibangunkan kembali, mereka dapat dibangkitkan kembali. Dan itulah yang dikatakan Yesus pada kita. Orang mati itu tidak tahu apa-apa, ya. Jangan saudara berpikir bahwa ada orang mati, ya, mereka bisa berangan-angan, mereka bisa merasakan sesuatu, senang, gembira, atau sedih. Itu satu hal yang, atau mungkin orang bisa gentayangan dan lain sebagainya. Itu sesuatu teori-teori dunia dan hayalan-hayalan dunia, dan mungkin mistik-mistik yang dibangun oleh dunia. Tetapi mereka, kata Yesus, sedang tidur, tidak tahu apa-apa, dan menunggu satu kuasa yang ajaib dari Tuhan untuk membangunkan, membangkitkannya. Dan kisah ini ditutup dengan, pada akhirnya anak itu dikatakan, "Hai anakku, bangunlah." Dan anak itu bangun seketika itu juga, dan menyuruhnya berdiri dan kemudian makan. Anak itu disembuhkan, anak itu dipulihkan, anak itu dibangkitkan. Saudaraku sekalian, takjublah. Saat itu banyak orang takjub. Dan tentu saya sampai hari ini, ketika membaca cerita ini kembali, saya sangat takjub dengan Yesus dan kuasa yang sungguh ajaib. Itu sebabnya saya rindu bahwa saudara dan saya sekarang ini juga boleh melihat sekilas kembali cerita ini, cerita yang sungguh ajaib, menjadi berkat buat saudara dan saya untuk percaya sepenuhnya bahwa dalam diri Yesus Kristus ada kuasa yang hendak mengalir buat saudara dan saya yang percaya di dalam namanya. Inilah doa dan pengharapan kami. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan yang kami dapatkan pada pagi Sabat ini. Biarlah pengajaran dan kisah yang sangat menarik, yang sangat unik, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa yang ajaib. Kiranya ini menuntun kami untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih percaya pada Tuhan, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga kami beroleh kesembuhan jasmani, demikian juga kepulihan rohani kami. Bapa, kami mohon berkat buat saudara kami yang hendak
beribadah pada sepanjang hari Sabat ini. Demikian juga yang mengalami sakit penyakit, yang saat ini bergumul oleh sakitnya, yang mungkin seperti yang dialami oleh wanita yang sudah belasan tahun, 12 tahun sudah menderita. Kiranya mereka juga beroleh berkat yang sama Tuhan. Kiranya jamahan tangan Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan dan bangkitkan iman mereka Bapa. Itulah doa dan harapan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program acara Renungan Hari Sabat bersama Advent Vision Media Ministry. Untuk tanggapan pendengar, hubungi 087 888 777 689. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati.